Hey ho Pop Gengs! Sebelumnya, aku udah bikin alur cerita film dari dua franchise yang sama, Jurassic Park dan Jurassic Park The Lost World. Nah, kali ini aku bakal bagiin alur film ketiganya. Untuk seri ketiga, rilis tahun 2001, Jurassic Park masih diarahkan oleh sutradara kesayangan kita, Steven Spielberg. Namun, gak didasarkan lagi sama novel Michael Crichton, karena gak ada buku lanjutan setelah The Lost World. Meskipun kayak gitu, karakter utamanya masih meminjam dari novel. Yup, Alan Grant yang masih diperankan sama Sam Neill. Plotnya sendiri masih tentang manusia yang gangguin habitat dino nih. Udah aku bilang kan, kalau kebahagiaan para dino akan terusik lagi di film selanjutnya. Cuman kali ini, karakter veterannya udah tahu sejak awal kalau bakal ketemu sama dino, jadi lebih siap. Bukan tahu sih, tapi lebih miripnya dijebak mungkin ya. Latar filmnya sendiri masih di Isla Sonar dan set waktu beberapa tahun setelah peristiwa di San Diego. Seperti biasanya, video ini akan bahas adegan penting dalam film ini. Jadi, buat kamu yang spoiler hater, mending nonton video lain di daftar putar kami ya. Ada video di balik layar dari film-film terkenal dan kesalahan film yang seringkali gak disadari saat nonton. Biar gak lama, yuk langsung cus. Periksa parasut sebelum terjun, sediakan makanan ringan dan minuman segar. Tur kematian menuju Taman Jurassic segera dimulai. Seperti film sebelumnya, adegan dibuka dengan sorotan terhadap Isla Sonar yang saat ini dinyatakan terlarang untuk dimasuki manusia. Tampak sebuah kapal yang mengangkut beberapa orang dan ayah anak yang sedang bermain para layang di sekitar area itu. Pas lagi asik, kapal yang menarik para layang menabrak batu, membuat si ayah dan anak terhempas ke arah pulau. Sorotan lalu berpindah ke karakter utama Dr. Grant yang sedang menguliahi anak kecil. Itu adalah anak mantan rekannya dulu saat di Isla Nublar, Ellie Sattler yang telah menikah dengan orang lain. Dalam pertemuan itu, Ellie dan Grant mendiskusikan temuan baru soal kecerdasan raptor yang melampaui primata. Kita kemudian bisa melihat Grant yang sedang presentasi di hadapan ribuan orang. Semua peserta tampaknya antusias saat sesi tanya jawab. Nah, di momen ini, ada yang menanyakan soal niatnya ke Isla Sorna. Grant pun menjawab, sepulang seminar, Grant ke lokasi penggalian yang masih berkutat sama penelitian raptor seperti film pertama. Gak lama kemudian, seorang pengusaha bernama Paul Kirby yang diperankan oleh William Macy datang membawa undangan makan malam. Would you have dinner with my wife and me this evening? It'll be our treat. Di acara makan malam, suami istri Kirby meminta Grant jadi pemandu dalam perjalanan mereka ke Isla Sorna. Well, Grant pun berangkat bersama asistennya Billy yang janjinya sih cuma terbang rendah seperti turis terus pulang. Makanya si Grant ini mau jadi pemandu. Taunya ada maksud terselubung. Bapak Ibu Kirby ini minta pilot mendarat setelah udah keliling pulau. Tuh pelajaran, kalau udah dikasih cek kosong, pasti maunya lebih gede juga. Baru berapa menit mendarat, kekhawatiran si Grant terbukti. Kedatangan mereka ini mancing salah satu dino di pulau. Karena panik, mereka ke pesawat buat kabur. Tapi satu rombongan ketinggalan dan jadi santapan dino. Dia ini adalah si bodyguard yang tadi bikin Grant pingsan. Namanya Cooper, diperankan oleh John Dale. Cooper, pilot dan kopilot ini direkrut khusus oleh Pak Kirby. Pilotnya, Ness, diperankan Bruce Young, sedangkan kopilot, Udesky, diperankan sama Michael Jeter. Nah, mari kita lanjut ke cerita. Setelah Cooper dimakan, pesawat pun mengalami kecelakaan dan tersangkut di pohon. Dino yang tadinya muncul dan menarik si pilot keluar pesawat. Pesawat jatuh dari pohon dan si dino yang ngamuk injek-injek pesawatnya. Ya, dan akhirnya rombongan ini meninggalkan pesawat dan berlari masuk ke arah hutan. Bukannya aman, malah ketemu dino yang lebih gelut. Gak apa-apa sih, jadi ada kesempatan buat kabur. Nah, di tempat aman akhirnya Bapak dan Ibu Kirby ini menjelaskan tujuan mereka ke Isla Sorna, yang ternyata buat nyari putranya. Yup, anak di adegan para layang itu. Terus bapak-bapak yang nemenin anak itu adalah pacar Bu Kirby. Bener, Bapak Ibu Kirby emang udah cerai. Di adegan selanjutnya semua orang ke lokasi pesawat ngambil beberapa barang.
Sedangkan Billy dan Grant menyelidiki dino misterius yang menyerang mereka, seekor Spinosaurus. Namun perjalanan harus tetap berlanjut ke arah pantai untuk mencari jalan pulang. Di tengah jalan, rombongan ini menemukan para layang tersangkut di atas pohon. Mereka juga menemukan kamera berisi rekaman si Kirby Junior yang selamat. Sedangkan pacarnya Bu Kirby, sisa tulang belulang saat Grant dan Billy mengambil para layang. Bu Kirby yang kaget berlari ke arah sungai. Pak Kirby pun nyusul mantan istrinya. Di sungai, mereka menemukan beberapa butir telur dinosaurus dan memanggil Dr. Grant untuk ngecek. Itu adalah telur raptor. Mereka bergegas ke pusat fasilitas yang juga jadi latar di film sebelumnya. Nah, tiba di gedung, mereka nemu mesin cloning dinosaurus yang rusak sana-sini. Bu Kirby yang penasaran tiba-tiba bertanya, "Apakah begini cara kalian menciptakan dinosaurus?" Dan Grant menjawab, "Gak lama kemudian Doi yang dihindari kayak mantan tiba-tiba nongol dan ngejar mereka semua. Bapak Rektor turunkan UKT, Raptor." Mereka pun akhirnya berhasil menjebak si Raptor, tapi si Predator lolos, terus manggil teman-temannya buat tawuran. Kayak mahasiswa aja. Nah, rombongan manusia ini berlari ke padang dan bikin ngacir para dino yang merumput. Dalam adegan kejar-kejaran itu, si co-pilot Yudeski meregang nyawa. Sedangkan si Grant terkepung oleh kawanan raptor. Doi pun selamat berkat sosok misterius yang melempar bom asap ke arah para raptor. Dia adalah Eric, aka Kirby Junior, yang diperankan sama Trevor Morgan. Nah, si Eric ini emang dasarnya anak cerdas. Ditambah, dia penggemarnya Dr. Grant dan baca semua buku tentang dino. Makanya dia bisa bertahan hidup. Dia tinggal di tangki mobil rusak dengan makanan kaleng yang berlimpah selama di pulau. Anak ini juga baca bukunya Ian Malcolm, tokoh utama di film kedua. Tapi Doi gak suka si Malcolm karena terlalu narsis. Itu membuatnya jadi cepat akrab dengan Dr. Grant. Keesokan harinya nih, Grant dan Eric meninggalkan persembunyian dan berjalan ke arah pantai. Di tempat lain, rombongan Billy dan pasangan Kirby melakukan hal serupa. Dua rombongan ini bertemu di lokasi pagar pembatas berkat suara telepon satelit milik keluarga Kirby. Ternyata, suara itu berasal dari perut Spinosaurus yang mereka hadapi sebelumnya. Lalu adegan kejar-kejaran lagi deh. Terus selamat lagi. Tapi pas selamat, suasana jadi tegang karena si Billy blunder ngantongin telur raptor di tasnya. Oh, pantes dikejar-kejar mulu. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pantai lewat jembatan gantung berkabut yang ternyata sangkarnya Pteranodon, burung dinosaurus yang sedang berburu makan. Eric tertangkap dan dibawa ke tempat baby Tera. Billy langsung terbang menggunakan para layang untuk nyelamatin Eric. Di tempat lain, Grant dan pasangan Kirby jatuh ke sungai setelah jembatan yang mereka naiki jatuh karena hadap-hadapan dengan Pteranodon dewasa. Sedangkan Billy setelah menjatuhkan Eric ke sungai juga ditangkap sama sepasang Pteranodon. Pada akhirnya, Grant dan keluarga Kirby berhasil lepas dari kejaran para burung raksasa. Namun tanpa Billy. Nanti Amanda Mano pun nangis. Garing. Canda ya. Nah, Grant dan keluarga Kirby pun menyisir sungai menuju pantai dengan kapal yang mereka temukan. Eric menghibur Grant yang bersedih karena kehilangan Billy. Usahanya pun berhasil saat kapal melalui padang tempat para dino herbivora sedang mamam. Malamnya, kapal melalui Spinosaurus yang gede banget. Di sana itu mereka nemuin telepon satelit yang merupakan satu-satunya cara menghubungi tim penyelamat. Saat berusaha mengontak seseorang di seberang laut, Spinosaurus datang ngancurin kapal. Setelah berhasil tersambung ke Ellie, tapi Grant dan keluarga Kirby sudah tenggelam ke dasar sungai dan terjebak di dalam sangkar pengaman. Pak Kirby sih berhasil lolos, sedangkan yang lain tertinggal di sangkar. Dia lalu mengalihkan perhatian Spino agar Grant dan keluarganya dapat kesempatan kabur. Grant yang sukses meninggalkan sangkar, menembak suar ke Spino dan mengenai tumpahan bahan bakar. Nah, api yang berkobar membuat Spino menjauh.
Semua orang selamat dan perjalanan menuju pantai makin dekat. Lalu mengeluarkan telur untuk dikembalikan ke para raptor. Dia juga menggunakan fosil tulang leher temuannya untuk menirukan suara para raptor. Para raptor yang mendengar suara tiruan itu kebingungan, lalu pergi membawa telurnya. Tak lama berselang setelah raptor pergi, pasukan militer bersenjata lengkap tiba di pantai untuk menyelamatkan mereka. Mereka diangkut ke helikopter dan menemukan Billy yang sedang dirawat. Kepergian helikopter dan sepasukan tentara itu didampingi oleh kawanan Pteranodon yang terbang rendah. Itu jadi adegan penutup untuk seluruh trilogi Jurassic Park. Para dino pun kembali hidup damai dan akan diusik lagi di seri Jurassic World yang tayang belasan tahun kemudian. Oke, kasih aku kesempatan buat nafas dulu ya. Aku gak tahu Mas Steven ada masalah apa di rumah tangganya pas garap film ini. Karena di 2 seri terakhirnya, film Jurassic Park selalu digerakkan oleh family issue. Di The Lost World, kita menyaksikannya dalam perjuangan T-Rex yang berdarah-darah untuk merebut kembali sang anak. Bahkan, para raptor yang sebelumnya selalu antagonis juga nggak lepas dari bulan-bulanan saat telurnya dibawa kabur oleh Billy. Oh, jangan lupakan juga kawanan Pteranodon. Well, kesimpulannya, film kali ini ya cenderung main aman untuk pilihan isunya. Gak ada dialog politis yang nyentil tipis-tipis isu kerusakan lingkungan dan eksploitasi hewan seperti di film sebelumnya. Apapun itu, aku berharap kalian tetap bahagia dan sesekali meluangkan waktu buat keluarga. Karena aku juga mau melakukan sekarang dan harus pisah sama kalian. So, see you next time.